Usai dikukuhkan sebagai guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, banyak harapan yang disampaikan para tokoh. Untuk Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti, berikut ucapan dan harapan untuk Abdul Mukti selengkapnya. Terus terang menyampaikan ucapan sukacita, bahagia, karena dengan demikian berarti jumlah guru besar di lingkungan Muhammadiyah semakin bertambah banyak. Apalagi di jajaran pimpinan Pusat Muhammadiyah berarti sudah ada beberapa orang profesor ya. Nah, harapan saya tentu saja adalah yang pertama, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan usaha beliau selama ini di dalam meraih predikat guru besar ini menjadi amal ibadah. Sehingga nanti di peradilan Tuhan ini akan menjadi sesuatu yang bisa membantu dan menolong beliau. Dan saya pesankan pada Mas Mukti, pada semuanya ya, prestasi seperti wisuda jadi guru besar ini bukan akhir. Inilah awal bagi kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan terutama juga untuk mengamalkan ilmu pengetahuan itu. Tentu secara khusus bagi Mas Mukti, bagi Muhammadiyah tercinta, bagi umat dan bangsa, dan juga bagi ya, kemanusiaan universal atau kemanusiaan semesta. Sekali lagi ya, kita ucapkan selamat, dan saya berharap ya, peristiwa ini bisa mendorong ya, kader-kader Muhammadiyah yang lain untuk juga berprestasi dalam bidangnya masing-masing, dan yang bergerak dalam bidang keilmuan ya, untuk pada waktunya juga meraih guru besar. Tentu kita semua sangat bersyukur dan kita semua turut berbahagia dengan pengukuhan guru besar kepada Mas Mukti ya, Bapak Abdul Mukti, karena ini sekali lagi menunjukkan betapa yang kita rasakan selama ini bahwa beliau sesungguhnya sudah menjadi guru besar dalam realitas kehidupan, tidak hanya di dunia keilmuan tapi juga kemasyarakatan. Dan hari ini UIN Syarif Hidayatullah secara formal mengukuhkan, memberikan legalitas. Jadi selain rasa syukur dan bahagia, tentu harapan kita bahwa pikiran-pikiran beliau bagaimana agar ilmu pengajaran keislaman itu bisa dilakukan, disampaikan dengan substansi dan metodologi yang pluralistis, itu mudah-mudahan bisa dilaksanakan secara masif, sehingga dalam konteks Indonesia, apalagi dalam konteks dunia, apa yang menjadi pemikiran beliau itu betul-betul semakin bisa dirasakan manfaatnya bagi kita semua. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan keberkahan senantiasa menyertai Bapak Abdul Mukti. Secara pribadi punya hubungan yang sangat baik dengan Pak Mukti, terutama tidak hanya di Persyarikatan Muhammadiyah ketika saya menjadi dibut, karena beliau juga menjadi ketua ban untuk sekolah dan madrasah, kemudian menjadi ketua BSNP. Jadi tidak hanya dalam kaitannya dengan konteks bekerja sama di persyarikatan, tapi juga di pemerintahan saya banyak dibantu oleh beliau. Seperti yang sudah saya sampaikan, Pak Mukti ini sebetulnya profesornya sudah lama ya, secara kualitas itu, baik aspek kedalaman ilmu, bahkan bukan hanya ilmu pendidikan Islam, tapi ilmu yang lebih luas, skop yang lebih luas, beliau sudah sangat mumpuni dan juga sangat dalam. Jadi kalau potongan profesornya sudah lama dia dapat, hari ini jahitannya saja, gitu ya menurut saya. Dan sekali lagi selamat untuk Pak Mukti. Mudah-mudahan dengan capaian guru besar yang formal ini akan semakin beliau lebih istiqomah, lebih fokus, menggeluti bidang keahliannya sebagai seorang profesor di bidang pendidikan Islam. Dan tadi pidatonya walaupun singkat dengan bahasa yang sederhana tetapi sangat bernas, dan itu kalau kemudian dieksplorasi menjadi sebuah kebijakan dalam upaya untuk mereformasi di sektor pendidikan, khususnya pendidikan agama, pendidikan Islam, saya kira akan sangat bermakna. Bangga atas pengukuhan guru besar Profesor Dr. Abdul Mukti MED, yang merupakan ini adalah puncak karir dari seorang dosen, tenaga pengajar,
bahwa ini guru besar ini adalah merupakan prestasi tertinggi lah dalam bidang akademik, yang ini memberikan tanda bahwa Profesor Abdul Mukti itu sudah melalui perjalanan yang sangat panjang, perjalanan karir, dan untuk mencapai guru besar memang tidak mudah, sehingga kalau sudah mencapai guru besar itu adalah merupakan bahwa Profesor Abdul Mukti telah memberikan kontribusi yang besar bagi pendidikan, bagi dakwah, bagi pembangunan bangsa dan umat, dan pencerahan semesta. Ini adalah bukti otentik yang ditandai dengan pengukuhan guru besar. Atas pengukuhan guru besar Khairul Aziz, sahabat saya Profesor Dr. Abdul Mukti, yang saya mengenal persis, tokoh muda yang punya integritas yang tinggi terhadap bangsa, pemikiran-pemikiran beliau yang sangat moderat. Indonesia memerlukan sosok yang utuh seperti Profesor Dr. Abdul Mukti yang memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat Indonesia yang kita cita-citakan. Mudah-mudahan ilmu ini semakin bermanfaat dan akan diteruskan oleh para kader bangsa lainnya. Rasa ungkapan berbahagia yang luar biasa atas pengukuhan Profesor Dr. Abdul Mukti, MED, sebagai guru besar di bidang pendidikan. Saya kira ini merupakan di samping satu kehormatan, tapi juga mudah-mudahan menjadi pendorong untuk beliau terus memberikan pemikiran-pemikiran yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan Islam. Pengukuhan guru besar Profesor Dr. Abdul Mukti, Sekjen PP Muhammadiyah, dan guru besar di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kami bangga atas prestasi ini. Sudah lama kami nanti, tetapi akhirnya alhamdulillah di tahun 2020 ini, bahkan pengukuhannya dilaksanakan di hari ulang tahun Profesor Abdul Mukti. Ini merupakan satu kebahagiaan bagi kita semua. Dan harapan kita di masa yang akan datang, ide-ide cemerlangnya tetap dituangkan kepada kampus, juga kepada umat, kepada seluruh bangsa Indonesia dan masyarakat global. Pada hari ini saya ikut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ya, Mas Profesor Abdul Mukti MED dikukuhkan sebagai guru besar ilmu pendidikan Islam di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat ini. Tentu ini merupakan pencapaian yang luar biasa bagi siapapun, ya termasuk Mas Mukti. Nah, kalau kita lihat, beliau ini adalah seorang intelektual tapi juga praktisi. Apa yang menjadi pikiran-pikiran beliau, misalnya soal pluralitas, itu tercermin dalam kehidupan praktis sehari-harinya, baik sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun sebagai pimpinan pusat Muhammadiyah, dalam hal ini Sekum PP Muhammadiyah.